Selamat pagi adik-adik. Kita boleh berjumpa lagi di hari Minggu yang indah ini. Kita bersyukur kita masih diberikan waktu untuk boleh dapat berkumpul untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Walaupun kita nggak bisa ke gereja, tetapi kita bersyukur Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk boleh dapat mendengarkan firman Tuhan walaupun lewat YouTube. Kita pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami boleh ada hingga sampai saat pagi hari ini Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih pagi hari ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan isi daripada firman Tuhan. Nanti Tuhan buka akal otak pemikiran kami supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengar itu bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca dalam Alkitab kita dalam Kejadian 31 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-55. Kejadian 31 ayat 43 sampai ayatnya ke-55. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak laki-laki cucuku dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengangkat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpullah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Lalu Laban menamai tempat batu itu Yagar Sahudata, tetapi Yakub menamainya Galat. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galat. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengabaikan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain dia sampai di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang yang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, "Inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dan aku dengan berniat jahat." Allah berfirman, dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya, dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban ke tempat tinggalnya.
Demikian firman Tuhan yang kita sudah baca, bahwa di sini kita mendengar bahwa perjanjian antara Yakub dan Laban. Mereka ini pada saat itu Yakub dan Laban ini mereka satu sama lain tidak senang. Dan pada saat itu Laban ini diberikan kepercayaan kepada Yakub untuk mengurus ternak-ternaknya. Pada waktu Yakub mengurus ternak-ternaknya ini diberikan kepercayaan, Laban ini anak-anaknya ini melihat bahwa Laban ini memberikan harta yang selama ini mereka dapat diberikan semua kepada Yakub. Nah, di situ ada singkat cerita, Laban ini anak-anaknya ini tidak senang sama kepada Yakub. Nah, setelah Yakub mendengar sesuatu yang tidak enak kepada Laban, Yakub pergi meninggalkan Laban. Dia pergi, dalam perjalanannya dia membawa anak-anak dan istri-istrinya. Dia pergi meninggalkan Laban. Setelah keesokan pagi harinya, Laban ini dia mendengar bahwa Yakub ini telah pergi bersama anak-anak dan cucu-cucunya, semua pergi meninggalkan Laban. Nah, Laban ini menjadi sangat hatinya sangat panas bahwa Laban ini sudah memberikan kepercayaan kepada Yakub, tetapi Yakub ini malah lari meninggalkan Laban. Setelah Laban mengejar Yakub, Yakub lari pada saat itu selama 7 hari 7 malam. Dalam perjalanan itu si Laban ini mengejar Yakub. Setelah Laban mengejar Yakub, Laban ketemu sama Yakub di suatu gunung. Nah, disitulah Laban ini mengadakan suatu perjanjian. Tetapi pada saat itu Laban ini dia bilang kepada Yakub bahwa hatinya itu sangat panas. Apa yang sudah diberikan kepada Laban, kenapa kamu harus bawa semuanya itu? Nah, Yakub juga pada saat itu hatinya juga panas. Mereka ingin memberontak. Tapi di sini Laban ini sama Yakub ini mereka membuat satu perjanjian. Nah, di situ Laban dan Yakub ini okelah kita buat satu perjanjian. Dan perjanjian ini kita sama kamu, sama aku, dan Tuhan. Perjanjian itu yang terdapat di ayat 46. Selanjutnya berkatalah Yakub pada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu, maka mereka akan mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan batu itu. Nah, di situ mereka mengumpulkan batu-batu dan mereka akan mengadakan suatu perjanjian dengan Yakub dan Laban. Di ayatnya yang ke-49, dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Nah, di sini mereka mengadakan suatu perjanjian bahwa nanti suatu saat mereka berjauhan, pasti Tuhan selalu menjaga mereka. Di ayatnya yang ke-50, jika engkau mengabaikan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakmu itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang yang dekat kita, Allah juga menjadi saksi di antara aku dan engkau. Nah, di sini Laban ini mengingatkan kepada Yakub, kalau engkau mengambil istri orang lain lagi, ingat satu pesan. Ingat satu pesan. Hanya Allah saja yang menjadi saksi antara Yakub dan
Laban. Di ayatnya yang ke-51, selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu itu, dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunlah batu itu, dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau tidak akan melewati timbunan batu dan tugu mendapatkan aku dengan berniat jahat. Ya, ayat yang ke-53, Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya, dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Nah, setelah mereka mengadakan satu perjanjian, dan di situ Yakub ini mempersembahkan korban untuk kepada Tuhan, dan mereka mengadakan suatu perjanjian, dan bahwa korban yang mereka sudah persembahkan itu hanya korban sembilan itu di gunung itu untuk mengundang makan sanak saudaranya. Mereka kumpul sanak saudaranya dan mereka makan bersama-sama. Setelah mereka makan bersama, mereka tidur di gunung itu. Keesokan paginya Yakub dan Laban ini mereka berpisah. Yakub pulang ke tanah asalnya dan Laban juga balik ke tanah asalnya. Mereka berpisah satu sama lain. Di sini menceritakan bahwa Yakub dan Laban, mereka walaupun mereka berpisah, situ Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu menyertai mereka. Dan untuk aktivitas untuk anak-anak tunas remaja, yang kita akan membaca ayat hafalan yang terdapat di dalam Kejadian 31 ayat 49. Kejadian 31 ayat 49. Dan ayat hafalan ini divideoin dan kirim ke Cuantawira. Untuk ayat hafalan ini jangan lupa divideoin dan kirim ke sana. Dan kita baca di ayat hafalan ini Kejadian 31 ayat 49, dan juga Mispa, sebab katanya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Oke, di sini firman Tuhan menegaskan bahwa Yakub walaupun yang berarti bermakna penipu, tapi Yakub ini Tuhan selalu menyertai dia, Tuhan selalu menjaga dia hingga sampai perjalanan hidup dia. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan yang kami sudah dengarkan tadi. Biarlah apa yang kami sudah baca, apa yang kami sudah dengar, itu bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin.